Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami masih diberi kesempatan untuk menampilkan hasil diskusi kami mengenai lingkungan pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sifa Devitrian Salsabila dengan NIM 22005050 dan anggota kelompok saya yang beranggotakan yang pertama Sukra Dewinta dengan NIM 22005044 sebagai pembaca pertama. Yang kedua yaitu Aulia Alfira dengan NIM 22005051 sebagai pembaca kedua. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, kami akan membacakan materi yang pertama yang dibacakan oleh Zukra Dewinta. Kepada Zukra Dewinta, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan pertama yaitu pengertian dari lingkungan pendidikan. Menurut beberapa pengertian lingkungan pendidikan menurut para ahli, yang pertama yaitu menurut Zakiyah Derajat, yaitu pada tahun 1996. Lingkungan pendidikan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar peserta didik yang dapat mempengaruhi proses belajar mengajar. Yang kedua yaitu menurut Oemar Hamalik, yaitu pada tahun 2005. Lingkungan pendidikan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar peserta didik dan ikut serta dalam proses pendidikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga yaitu menurut Nana Shoadi Sukmadinata, yaitu pada tahun 2006. Lingkungan pendidikan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar peserta didik dan mempengaruhi belajar mengajar, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa lingkungan pendidikan ini segala sesuatu yang ada di sekitar peserta didik yang dapat mempengaruhi proses belajar mengajar, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang pembahasan selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis dari lingkungan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara terdapat empat jenis lingkungan pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan dan masyarakat. Yang pertama yaitu keluarga. Keluarga merupakan pengelompokan primer yang terdiri dari sejumlah kecil orang karena hubungan saudara. Keluarga ini dapat berbentuk keluarga inti, yaitu ayah, ibu, dan anak. Faktor-faktor lain dalam keluarga ikut pula mempengaruhi tumbuh kembangnya anak, seperti kebudayaan, tingkat kemakmuran, keadaan perumahan, dan sebagainya. Yang kedua yaitu sekolah. Tidak semua tugas mendidik dapat dilaksanakan oleh orang tua dalam keluarga, terutama dalam hal ilmu pengetahuan dan berbagai macam keterampilan. Oleh karenanya, anak dikirimkan ke sekolah. Sekolah merupakan sarana yang secara sengaja dirancang untuk melaksanakan pendidikan. Semakin maju suatu masyarakat, semakin penting peran sekolah dalam mempersiapkan generasi muda sebelum masuk dalam proses pembangunan masyarakat. Yang ketiga yaitu masyarakat. Masyarakat merupakan lembaga pendidikan yang ketiga setelah pendidikan di lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah. Bila dilihat dari ruang lingkup masyarakat, banyak dijumpai keanekaragaman bentuk dan sifat masyarakat. Namun, justru keanekaragaman ini dapat memperkaya budaya bangsa Indonesia. Lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat adalah satu unsur pelaksanaan asas pendidikan seumur hidup. Pendidikan yang diberikan di lingkungan keluarga dan sekolah sangat terbatas. Di masyarakatlah orang akan meneruskannya hingga akhir hidupnya. Selanjutnya yaitu lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan terbagi tiga. Yang pertama yaitu lingkungan fisik. Adalah lingkungan yang dapat disentuh atau dilihat seperti gedung, sekolah, ruang kelas, alat belajar, dan lingkungan alam. Yang kedua yaitu lingkungan sosial. Adalah lingkungan yang terdiri dari orang-orang yang berinteraksi dengan peserta didik seperti guru, teman, dan keluarga. Lingkungan yang ketiga yaitu lingkungan budaya. Adalah lingkungan yang terdiri dari nilai-nilai, norma, dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Lingkungan pendidikan yang kondusif dapat mendukung proses belajar mengajar, sedangkan lingkungan pendidikan yang tidak kondusif dapat menghambat proses belajar mengajar. Oleh karenanya, penting bagi pendidik untuk memperhatikan lingkungan pendidikan agar dapat mendukung proses belajar mengajar yang lebih efektif. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Zukra Dewinta. Selanjutnya materi yang kedua akan dibacakan oleh Aulia Alfira. Kepada Aulia Alfira, disilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya Aulia Alfira dengan NIM 22005051 akan menjelaskan mengenai kaitan lingkungan pendidikan dengan kualitas pendidikan. Lingkungan pendidikan ini memiliki kaitan
yang erat dengan kualitas pendidikan. Lingkungan pendidikan yang kondusif dapat mendukung proses belajar mengajar, sedangkan lingkungan pendidikan yang tidak kondusif dapat menghambat proses belajar mengajar tersebut. Berikut adalah beberapa kaitan lingkungan pendidikan dalam kualitas pendidikan. Yang pertama, lingkungan pendidikan yang kondusif meningkatkan motivasi belajar, di mana lingkungan pendidikan yang bersih, nyaman, dan aman dapat membuat peserta didik merasa nyaman dan betah belajar. Hal ini dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik untuk belajar dengan lebih baik. Yang kedua, lingkungan pendidikan dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran, di mana lingkungan pendidikan ini menyediakan sarana dan prasarana yang memadai dan mendukung proses pembelajaran yang efektif. Hal ini dapat meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap materi pelajaran mereka tersebut. Yang ketiga, lingkungan pendidikan dapat membentuk karakter peserta didik, di mana lingkungan pendidik ini yang memiliki nilai-nilai dan norma yang baik dapat membentuk karakter peserta didik yang baik. Hal ini dapat mendukung peserta didik untuk menjadi pribadi yang bermoral dan beretika. Oleh karena itu, penting bagi pendidik untuk memperhatikan lingkungan pendidikan mereka tersebut agar dapat mendukung proses belajar mengajar yang efektif dan efisien, serta meningkatkan kualitas pendidikan mereka. Selanjutnya, berikut adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk anak menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif. Yang pertama, menciptakan lingkungan fisik yang bersih, nyaman, dan aman, menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, serta menciptakan lingkungan sosial yang positif dan suportif. Dengan menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif, pendidik dapat membantu peserta didik untuk mencapai hasil belajar mereka. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Elvira. Dapat kami tarik kesimpulan adalah lingkungan pendidikan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar peserta didik yang dapat mempengaruhi proses dalam belajar dan mengajar, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jenis lingkungan pendidikan ini ada 3, yaitu yang pertama keluarga, yang kedua sekolah, yang ketiga masyarakat. Oleh karena itu, lingkungan pendidikan sangat memperhatikan agar dapat mendukung proses belajar mengajar yang efektif dan meningkatkan kualitas pendidikan yang efisien. Sekian materi dari kelompok 6. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.